Ketika gue jadi mentor, sebenarnya ada beberapa sih klien yang cerita ke gue kalau mereka ngerasa nggak pede karena mereka ngerasa orang lain tuh merhatiin mereka banget karena kesalahan mereka, meskipun kecil gitu. Contohnya gini deh, jadi kita anggap aja satu klien gue ini namanya adalah Mawar. Suatu hari si Mawar ini tuh telat berangkat kuliah dan nggak sempet buat siap-siap kayak biasanya. Jadinya si Mawar itu ngerasa penampilan dia hari itu berantakan banget. Padahal di hari yang sama itu dia ada jadwal presentasi. Nah ini tuh bikin Mawar ngerasa kalau semua orang itu merhatiin dia banget karena penampilan dia berantakan gitu. Dan ya dia ngerasa bahwa orang tuh bakal ngomongin tentang penampilan dia diam-diam. Nah gara-gara kejadian ini Mawar tuh akhirnya jadi ngehindarin teman-teman kuliahnya selama berhari-hari karena Mawar tuh yakin gitu kalau mereka tuh lagi ngomongin jelek tentang penampilan dia. Padahal ya sebenarnya ya bisa jadi teman-teman Mawar itu udah lupa sama penampilannya pas kelasnya udah selesai. Dan ketika Mawar cerita, teman-temannya tuh bilang gitu, alah perasaan lo aja kali gitu ya. Dan tapi Mawar tuh nggak ngerasa kayak gitu. Dia ngerasa semua orang di kelasnya waktu itu ngeliatin dia dan bener-bener tahu kalau hari itu tuh Mawar lagi berantakan banget. Nah pertanyaan gue adalah, pernah nggak sih lo mengalami apa yang Mawar juga alami gitu? Sebenarnya kalau kita mengalami itu, apakah emang benar perasaan kita aja, atau semua orang tahu gitu? Atau semua orang emang nyadar gitu dan tahu dan bahkan notice sampai mereka ngatain kesalahan kecil kita? Well, sebenarnya jawabannya ada di video ini. Dan fenomena ini itu ada namanya. Namanya tuh apa? Namanya adalah spotlight effect. Dan buat lo yang penasaran sama penjelasannya, lo simak video ini sampai habis biar lo bisa dapat insight dan kode promo spesial dari kita. Oke? Nah sebelumnya kita bahas dulu ya tentang definisi dari spotlight effect. Spotlight effect adalah sebuah istilah untuk mendeskripsikan perasaan ketika seseorang ngerasa jadi pusat perhatian orang lain sepanjang waktu gitu. Dengan kata lain, lo ngerasa kayak ada lampu yang ngarah ke lo aja nih, dan secara terus-menerus ya fokus sama kelemahan dan kesalahan lo. Fenomena ini bisa ngejelasin kenapa orang jadi nggak pede berlarut-larut karena kesalahan yang bisa dibilang ya sebenarnya kecil gitu atau sepele. Misalnya salah ngomong pas lagi presentasi, atau pakai baju yang ada nodanya ketika lo lagi jalan ke tempat rame. Ini juga berlaku buat kesalahan lain yang bikin mereka khawatir orang lain tuh bakal ngeliatin dan merhatiin kesalahan mereka ini. Fenomena spotlight effect ini sebenarnya adalah suatu fenomena di kehidupan sehari-hari dan wajar gitu. Penelitian di tahun 2000-an aja itu sebenarnya menjelaskan tentang hal ini. Di penelitian ini, jadi mahasiswa itu disuruh buat pakai baju ngejreng di kelasnya. Dan mereka itu disuruh nilai gitu. Sebenarnya teman-temannya itu sadar gak sih baju mereka tuh ngejreng banget atau enggak gitu. Dan ternyata ketika mereka ngenilai diri mereka sendiri, yang terjadi malah kebalikannya gitu. Penilaian dari mahasiswa yang pakai baju ngejreng ini lebih tinggi daripada penilaian dari teman-teman mereka. Alias mereka yang mempersepsikan orang-orang tuh lebih lebay gitu daripada yang mereka persepsikan. Nah hal ini jadi membuktikan kalau memang sebenarnya manusia itu memang cenderung melebih-lebihkan perkiraan orang-orang yang benar-benar memperhatikan mereka. Padahal pada dasarnya orang lain itu nggak seperhatian itu sama apa yang terjadi di sekitar mereka. Apalagi ke satu orang aja gitu, ke kita gitu. Sebenarnya basically ya kita nggak di-notice bisa jadi gitu. Ya orang biasa aja atau bahkan orang nggak peduli sama sekali. Nah tapi tetap aja kan ya perasaan nggak nyaman ini ya memang beneran ada gitu. Karena kita biasanya ngerasa diliatin dan akhirnya pun sebenarnya perasaan ini bisa menetap gitu dan mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Khususnya ya buat sebagian orang yang mungkin neurotik, mudah cemas gitu ya, mudah baper gitu. Dan ini juga bisa jadi ngaruh banget buat orang yang udah didiagnosis sama gangguan kecemasan. Biasanya sih kayak gitu. Nah pertanyaan besarnya adalah kenapa sih hal ini bisa terjadi? Well, salah satu penjelasan spotlight effect ini sebenarnya karena manusia dibentuk dari sudut pandang, pilihan, dan pengalaman yang memang ya mereka mikirnya berputar di sekeliling mereka gitu. Jadi ketika lo menjalani hidup lo sehari-hari, ya lo bakal fokus ke diri lo kan gitu, sama kebutuhan lo, sama tanggung jawab lo, dan sama aspek kehidupan yang penting banget buat lo gitu. Dan karena fokus lo adalah terhadap diri lo, ya muncullah blind spot atau titik buta yang memang gak lo sadari tentang ya itu. Orang lain tuh sebenarnya gak punya persepsi yang sama dengan kita. Alias ya sebenarnya kita biasanya lebih mempersepsikan diri kita secara lebih gitu ya dibandingkan ketika orang lain mempersepsikan diri kita. Nah istilah buat hal ini sebenarnya disebut juga dengan bias egosentris. Bias egosentris ini sebenarnya muncul karena ya kita kan sebagai pemeran utama kehidupan kita. Ya hidup kita akhirnya berputar di sekeliling kita sendiri gitu. Kita adalah orang yang paling sadar tentang setiap tindakan dan penampilan kita. Dan karena itu ya susah gitu buat kita untuk menyadari kalau orang lain itu nggak memperhatikan diri kita. Seperti kita memperhatikan diri kita sendiri. Seperti apa yang kita pikirin. Nah ini yang ngebuat kita sebenarnya bisa ngerasa diperhatiin ketika kita ngelakuin kesalahan kecil kayak contoh di awal tadi. Meskipun sebenarnya orang tuh nggak notice gitu. Dan masalahnya juga kebanyakan orang sebenarnya nggak sadar kalau persepsi ini atau cara pandang mereka ini itu bias.
Jadi ya memang kita adalah pemeran utama ya dalam hidup kita. Dan fokus terbesar kita ya adalah diri kita sendiri. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya orang lain juga kayak gitu. Mereka adalah pemeran utama di hidup mereka. Jadi sama kayak lo yang fokus ke hal yang penting buat lo, orang lain juga fokus ke hal yang penting buat mereka. Nah sebenarnya yang perlu lo lakuin adalah pertama, lo bisa sadari dulu sih kalau misalnya hal ini adalah sebuah fenomena yang lo lagi rasain gitu. Yang memang wajar dan ada kemungkinan memang bias egosentris ini itu adalah yang lagi mainin persepsi lo sekarang. Yang kedua, lo juga bisa coba untuk mengganti fokus lo dari dalam diri jadi keluar diri lo gitu. Coba berempati dan ambil perspektif yang beda. Coba perhatiin deh reaksi orang lain ke diri lo dan berapa banyak orang sih yang ngeliatin lo gitu. Sebenarnya ngaruh nggak sih kesalahan lo itu? Dan apakah lo lebay atau enggak? Dan apakah mereka bener-bener ngeliatin lo atau sebenarnya biasa aja? Atau bahkan nggak peduli sama sekali gitu. Dah, meskipun kayaknya orang lain tuh sadar gitu ya tentang apa yang lo pikirin tentang diri lo sendiri negatif gitu. Ya sebenarnya lo juga perlu sadari gitu bahwa nggak ada orang di dunia ini yang sebenarnya bisa baca pikiran lo gitu meskipun itu lagi negatif. Dan ketika lo coba mengubah perspektif ini, lo coba mengubah mindset ini tuh bakal bisa ngebantu lo untuk berhenti fokus ke hal yang ngebuat lo cemas dan gak nyaman. Ketika lo sadar bahwa sebenarnya semua orang itu sibuk dengan masalah mereka masing-masing, dengan situasi mereka sendiri, dengan diri mereka sendiri, ini bakal bikin lo lebih mudah untuk gak ngerasa bahwa ya lo tuh diperhatiin terus-terusan, bahkan ke kesalahan kecil yang lo rasain gitu. Jadinya lo bisa jadi lebih tenang sih sebenarnya dan gak selalu overthinking, gak selalu cemas. Dan kalau saran gue ya, kalau misalnya lo pernah merasakan spotlight effect ini atau bahkan merasakan hal ini berkali-kali, sebenarnya ini wajar gitu. Lo gak sendirian. Lagi pula ya kita juga ketika kita sekolah sampai kuliah mungkin kita gak pernah belajar gitu tentang hal ini di sekolah. Jadi wajar banget kalau misalnya lo kebingungan tentang gimana cara ngatasinnya. Dan well itu juga sebenarnya adalah salah satu alasan kenapa 1% ada. Ya basically kita sebagai life school ya kita pengen ngajarin berbagai macam hal penting dalam kehidupan yang belum pernah mungkin lo pelajari di sekolah gitu. Jadi sebenarnya ya kita juga menyediakan berbagai layanan kan, mulai dari mentoring, counseling gitu kan, webinar, kelas online ya buat ngebantu lo supaya lo ya mempelajari berbagai hal itu gitu. Nah kalau saran gue, selain itu juga, selain lo menyadari bahwa ini tuh wajar, kalau misalnya lo ngerasa lo overthinking, lo selalu cemas gitu ya, lo selalu misalnya ngerasa minder, ngerasa lo tuh diperhatiin terus, coba deh untuk lo cerita ke teman-teman dekat lo mulai terbuka gitu sama orang lain untuk cerita tentang keresahan lo ini. Karena ini bakal ngebantu lo gitu. Lo bisa coba cerita ke teman dekat lo atau ke orang yang lo percaya, dan mereka juga bisa ngasih feedback, bisa jujur gitu. Sebenarnya kayak gimana sih gitu lo tuh sekarang. Dan kalau lo merasa takut gitu ya buat cerita, takut buat terbuka, atau mungkin lo selalu dijudge gitu, takut dijudge, dan mungkin ketika cerita lo nggak pernah dapet solusi yang tepat, sebenarnya lo bisa juga datang ke orang yang udah terlatih. Nah salah satunya adalah mentor 1% gitu. Jadi mentor 1% sebenarnya bisa ngebantu lo karena mereka udah menguasai kemampuan buat ngebantu lo memandang diri lo dari perspektif yang beda, dan juga mereka bakal ngedengerin lo dengan baik, dan mereka juga udah terlatih untuk ngegali masalah orang. Jadi kayak lo bakal dapet insight baru, dan lo juga bakal dapet nih, oh ternyata gue tuh kenapa gue cemas, kenapa gue tuh overthinking karena ini gitu. Jadi lo juga bisa sadar kalau misalnya lo lagi terjebak di fenomena, ya salah satunya contohnya adalah spotlight effect tadi, atau mungkin lo terjebak di fenomena lain gitu yang memang udah dipelajari oleh mentor. Dan selain bisa ngebantu lo memandang diri lo dari sudut pandang yang beda, sebenarnya mentor juga bisa ngebantu lo buat mengatasi si masalah lo ini dengan cara yang sesuai sama karakteristik lo gitu. Karena ya selain diskusi, lo juga bakal diminta untuk kerjain psikotes yang bakal ngebantu lo ngeliat sebenarnya kepribadian lo kayak gimana gitu ya. Apakah lo mudah cemas, neurotik lo tinggi gitu ya, atau lo ternyata orangnya cuek. Nah itu bakal lo bisa lihat dari psikotes. Ada tes kepribadian, ada tes bisa ngeliat tingkat stres lo kayak gimana, dan ada juga tes minat karir gitu buat lo yang memang bingung kedepannya mau kayak gimana. Dan solusinya juga bisa langsung lo praktekin. Kenapa? Karena memang ada worksheet yang bakal dikasih di akhir sesi gitu. Jadi ini bisa lo pakai buat follow up progress lo supaya nanti lo bisa berkembang gitu. Karena memang biasanya orang tuh butuh arahan praktis, butuh tools gitu untuk mereka mengembangkan diri mereka dan menyelesaikan masalah mereka gitu. Nah kalau misalnya lo tertarik, lo bisa langsung aja ya klik link di description box untuk daftar gitu. Atau kalau lo mau lihat-lihat dulu ya silahkan gitu ya. Dan kalau saran gue, dalam pembayaran lo masukin kode yang tertera di layar biar lo dapet diskonnya gitu. Khusus buat lo yang nonton video ini, lo bakal dapet diskon sesuai dengan promo code yang ada sekarang gitu ya. Intinya gini, sebenarnya lo bisa berusaha buat mengontrol kondisi lo ini. Dan kalau misalnya nanti ketika berprogres itu lo lama gitu ya, lo mungkin butuh waktu, ya wajar banget gitu. Ya basically kayak yang gue bilang tadi, kita tuh nggak pernah belajar tentang hal ini di sekolah gitu sih. Tapi yang penting ya lo ngelakuin hal ini secara bertahap, jadi lo bisa berproses seenggaknya 1% setiap harinya gitu ya.
Akhir kata ya semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo menjadi lebih baik ya, belajar dan berkembang ya, seenggaknya again 1% setiap harinya. Dan sekian dari gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng 1%. Oke? Thanks.